Dukungan kepada pasangan Amin ini semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam aminkan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Sewot dimanapun Anda berada, hari ini official Sewot TV ingin menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting terkait dinamika politik jelang Pilpres 2024, khususnya yang terkait paslon Amin, capres-cawapres kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke Sobat Sewot, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Sobat Sewot dimanapun Anda berada, para relawan, simpatisan dan loyalis Anies Baswedan semakin hari semakin mantap jiwa, semakin satu pikiran, satu gagasan, satu cita-cita bersama memenangkan Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Insya Allah satu putaran, meskipun memang Mas Anies Rashid Baswedan tidak pernah bercita-cita sejauh itu gitu kan. Targetnya Mas Anies Baswedan itu sangat realistis, cukup masuk di putaran kedua. Ya, itu sudah sangat luar biasa kata Mas Anies Rashid Baswedan, dan nanti di putaran kedua akan berkontestasi dengan lebih serius lagi, menggali gagasan yang lebih matang lagi untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Oke Sobat Sewot dimanapun Anda berada, pertama ya, baru saja ada pemasangan spanduk rakyat di Desa Tolabang, Pasongsongan, Jawa Timur. Nah, Pasongsongan ini Sobat Sewot dikenal dengan titik banteng yang hari ini masyarakatnya sudah mantap beralih dukungan kepada pasangan Amin. Satu persatu masyarakat setempat memasang spanduk rakyat dan baliho pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dengan modal uang sendiri dan tanpa banyak basa-basi. Nah, ini satu hal yang perlu kita contoh ya di daerah kita masing-masing, bahwa perjuangan ini tidak sendirian. Apa yang disampaikan oleh Kapten Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, bahwa garda terdepan pemenangan Anies Baswedan ini adalah rakyat ya. Kita semuanya, masyarakat Indonesia. Jadi garda terdepan nih, di barisan terdepan pemenangan Anies Baswedan adalah kita semuanya. Maka tidak heran kalau kemudian terlahir ya, lahir di mana-mana spanduk rakyat yang dibuat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, dan akan ditagih oleh rakyat kita semuanya kepada Anies Baswedan nanti setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Yang kedua, teman-teman Sewot, alhamdulillah, relawan Anies di Mojokerto ya setiap Jumat itu menyediakan sarapan gratis untuk masyarakat sekitar dan para pengendara mobil kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, yang itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi kita. Ini semangat relawan sangat luar biasa gitu. Bahkan berkorban tidak hanya dengan spanduk rakyat, berkorban tidak hanya seperti yang sudah dicontohkan oleh tim Sewot kemarin. Ada di sebuah masjid setiap Jumat itu ada dapur Amin ya. Dapur Amin itu memberikan sodakoh berupa bakso, berupa mie gelas gitu, dimasakin gitu. Nanti menunggu jamaah yang keluar dari masjid, kemudian disuguhkan siapa yang berkenan silahkan gitu. Nah, tanpa paksaan. Nah, ini ide sekaligus amal jariah yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Nah, loyalis Anies yang ada di Mojokerto, ya simpatisan dan relawan Anies yang ada di Mojokerto, setiap Jumat juga menyediakan sarapan gratis seperti yang Anda lihat di video ini ya. Bahwa masyarakatnya tuh kompak gitu, ada yang masakin misalnya sayur mayurnya, ada yang masak nasinya, ada yang nyumbang garam gulanya gitu. Nah, ada yang memang di satu tempat gitu di Mojokerto ini langsung dihandle sendiri gitu. Mama ini pakai uang sendiri, dimasak sendiri, diolah sendiri, dan dikasih ke warga sekitar untuk sarapan pagi dengan sendirinya, nggak pakai tenaga bantuan orang lain. Dan pokoknya bismillah, selama saya masih mampu saya akan memberikan masakan gratis untuk masyarakat ya sekitar di Mojokerto sana. Nah, Jumat Barokah. Nah, itulah tema
Jumat Barokah bersama pasangan Amin, ya, ada masakan gratis untuk warga, sarapan pagi gratis untuk masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, sobat sewot dimanapun Anda berada, yang keempat, ini ada klarifikasi dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, ya, yang ternyata direkayasa gitu. Nah, undangan yang diterima Mas Budi Kustanto itu mengatasnamakan salah satu partai pengusung paslon Amin. Ternyata sesampainya di lokasi acara, justru yang terjadi adalah deklarasi paslon nomor urut 2. Maka dengan sangat tegas Budi Kustanto mengaku telah dijebak oleh oknum yang tidak jelas asal-usulnya tersebut, dan tetap berkomitmen akan memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Itulah apa namanya ya, dinamika politik yang minggu-minggu ini terjadi, dan kita hari ini sangat prihatin terhadap cara-cara yang tidak baik dan benar gitu. Meskipun dibenarkan tetapi itu tidak baik, meskipun kelihatannya baik gitu tetapi itu jalan yang tidak benar. Nah, ini justru menjadi politik yang memperparah demokrasi kita. Nah, kalau misalnya ini bawa-bawa paslon 1 ternyata deklarasi paslon 2, ini kan kayak nggak percaya diri gitu kan. Relawan paslon 2 ini nggak percaya diri, mau ngajak masyarakat tuh takut tidak dihiraukan gitu ajakannya. Meskipun misalnya paslon lain nih misalnya mau undang masyarakat, kemudian disediakanlah angkot gitu kan, disediakanlah misalnya sembako, disediakan segala macam lah kebutuhan gitu nanti untuk bisa dibawa pulang. Tetapi respon masyarakat tuh sangat rendah terhadap politik-politik yang sudah kekunuan kayak begitu gitu kan. Karena masyarakat sekarang udah bisa melihat sendiri visi misi melalui melalui kanal YouTube, melalui televisi swasta. Dan yang paling menarik bagi masyarakat adalah ketika masyarakat yang mengundang kehadiran paslon. Nah, yang hadir cuma Anies terus gitu kan. Diundang desak misalnya, diundang dialog bersama ormas besar, yang hadir tuh Anies, hadir terus gitu kan. Nah, ini yang justru nanti kehadirannya tuh diharapkan, dirindukan gitu. Kalau yang lain pada ngumpet, kayak si belimbing sayur yang hari ini viral gitu kan, ngumpet di mana-mana, ada dialog ngumpet. Kemarin juga bukan kemarin, semalam ya, itu ada undangan di TV One juga ngumpet gitu. Nah, ini sangat prihatin kita melihatnya gitu, bahwa kenapa dicalonkan kalau mereka tidak bisa menyampaikan gagasan, tidak bisa menyampaikan visi yang jelas, mau dibawa kemana Indonesia ke depan, seperti itu. Nah, sobat sewot dimanapun Anda berada, yang kelima adalah bahwa Kapten Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Muhaimin, Muhammad Syauqi Alaidrus, ya, menyambut baik atas bergabungnya Bintang Mersi Perubahan dari Demokrat. Nah, ini luar biasa, selamat datang gitu. Nah, beliau menuturkan dengan tagline dan misi perubahan untuk keadilan itu gitu kan. Kelihatannya mengena di hati para bintang Mersi gitu. Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini kalau pasangan Amin itu selalu meminta agar timnas dapat merangkul semua elemen, semua kalangan, baik relawan maupun masyarakat dan para purnawirawan TNI Polri, selama mereka menginginkan perubahan yang lebih baik, ya, perubahan yang sama yang diinginkan bersama visi misi pasangan Amin gitu. Pasalnya slogan yang dibawa pasangan Amin ini, teman-teman, akan diakomodir, ya, akan dirangkul dalam semua dalam rangka memberikan sumbangsi, ya, untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Jadi tidak sendirian, jangan hanya kemudian perubahan itu monoton di pasangan Amin gitu, tetapi perubahan nanti yang akan diusulkan oleh teman-teman relawan, teman-teman tim nasional, kemudian teman-teman simpatisan, itu juga akan diakomodir. Perubahan apa yang ingin mereka ciptakan, ya, yang mereka ingin sumbangsihkan untuk perbaikan Indonesia ke depan gitu. Intinya perubahan itu tidak hanya datang dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sebagaimana tertera dalam visi misi yang sudah kita kaji bersama gitu, tetapi perubahan sejauh itu untuk kebaikan bangsa dan negara,
untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perubahan yang diusulkan misalnya oleh relawan, oleh simpatisan, oleh loyalis, oleh timnas itu sendiri, itu akan diakomodir dan akan dijadikan program kerja. 100 hari pertama kita akan tunggu nanti bagaimana sikap politik, bagaimana kebijakan politik Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, sekali lagi welcome, selamat datang di Timnas Pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, kepada bapak-bapak dari Mercy dari Partai Demokrat dan juga teman-teman yang lain yang kemudian hari ini mulai berlabuh ya bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, bukan niat untuk berkhianat kepada pasangan yang lain, tetapi memang fakta bisa dilihat mana yang punya gagasan, bagaimana capres yang tiga ini sudah gamblang bisa kita lihat, terang-terangan bisa kita lihat gitu kan, siapa di antara yang tiga ini yang paling pas, yang paling patut, yang paling layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah teman-teman, pesta demokrasi ini hari ini adalah pestanya rakyat gitu, jadi biarkanlah rakyat menilai, biarkanlah rakyat menggunakan rasionalisme mereka gitu untuk menentukan siapa presiden yang akan bisa membimbing kita semuanya, yang akan bisa mengelola kekayaan alam Indonesia, yang akan bisa dan mampu untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Tetapi kalau misalnya mereka tidak punya gagasan, apa salahnya rakyat kalau kemudian pindah haluan, yang semula misalnya kemarin-kemarin dukung Prabowo Subianto atau dukung Ganjar Pranowo, atau kemarin-kemarin hobi melihat Pak Mahfud gitu sering tampil di televisi, kemudian hari ini dengan suka hati, dengan niat lillahi ta'ala, dengan ikhlas, kemudian mereka berpindah haluan gitu, berpindah haluan. Dan kita sampaikan selamat datang di pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik, niat tulus, ikhlas kalian semuanya bergabung di barisan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju rakyatnya dan lebih bahagia warganya. Siapa lagi kalau kemudian bukan pasangan Amin ya. Oke teman-teman, dari pantauan Sewo TV, timnas Kapten Timnas kita, Syauqi ya, menyematkan pin kepada Ketua Umum Bintang Mercy Perubahan Muhammad Sukri. Rombongan yang terdiri dari 7 orang itu dipimpin oleh Muhammad Sukri ya teman-teman. Dia masih berstatus kader Partai Demokrat yang mengaku pernah aktif dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat. Semoga teman-teman Sobat Sewot, berpindahnya beberapa kader kemudian hari ini juga menyusul kader-kader yang lain dari partai pengusung paslon sebelah, ini menjadi barokah untuk kita semuanya, karena mereka ini tokoh-tokoh yang penting gitu di partai masing-masing gitu. Nah mereka juga tidak sendirian, ketika misalnya 1-2 orang sampai 7 orang ini pasti bawa gerbong yang luar biasa gitu kan. Junior-juniornya, kerabat saudaranya itu nanti akan satu arah bareng mereka gitu, satu rombongan bareng mereka gitu. Memang mereka hanya sebatas mewakili saja, tetapi insya Allah istri, anak, sepupu, 2 pupu, 3 pupu semuanya akan ikut beliau yang pernah menjadi tokoh penting di partai-partai politik, dan jaringan ya relasi politik mereka itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka insya Allah punya basis sampai grassroots, akar bawah, dan mereka akan bawa bersama kita semuanya di visi misi perubahan, tentu bersama calon presiden dan wakil presiden kesayangan kita semuanya, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ketemu lagi besok dengan hasil survei yang insya Allah nanti malam akan kita lakukan secara live di media-media sosial, dan kita akan pantau terus bagaimana perkembangan elektabilitas Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini berbanding dengan paslon Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa. Salam perubahan untuk kalian semuanya. Indonesia maju negaranya, bahagia warganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.